Kang Daus, kita akan mulai. Siap. Oke, Sobat Damai sekalian, selamat siang menuju sore dalam kelas psikospiritual. Hari ini kita tanggal berapa sekarang? 17 ya. Hari ini 17 Desember. Tadi malam kita sudah melakukan Halakoh Damai yang ke-36. Juga Ulang 3 tahun ya, 3 tahun Halakoh Damai. Cuy, mantap. Jadi Halakoh Damai sudah tahun ketiga bertahan. Dan mungkin hampir 1 tahun ini selama pandemi pun Halakoh Damai tetap jalan ya Sisera ya. Nah, ya jika kita sedikit mengingat awal-awalnya Halakoh Damai itu berupa webinar-webinar, belum webinar ya, mungkin workshop ya, seminar 1 bulan 1 kali. Ada pandemik, lalu kita kenalan sama Zoom, lalu agar kita lebih bisa ramah dengan kaum milenial, maka kita masuk ke live Instagram sebagaimana teman Sobat Damai lihat hari ini. Oke, kita menyapa teman-teman sekalian dimanapun berada dan kapanpun menonton kelas psikospiritual ini. Saya Kang Zia dan ini Sis Jera. Saya Firdaus. Nah, saya Firdaus. Namanya maksudnya Firdaus dari Komuji Indonesia. Oke, Sobat Damai sekalian, kita akan membahas di dalam psikospiritual. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang diri yang palsu dan diri yang asli. False self and true self. Kali ini kita akan membahas tentang kecemburuan dan joy. Joy itu apa ya? Kebahagiaan. Sukacita. Dengan sukacita. Oke, kebahagiaan dan sukacita. Nah, kenapa kok bisa masuk membahas ini? Bukan kebahagiaan dan sukacita, kecemburuan dengan Kecemburuan dan kebahagiaan. jealousy itu kecemburuan ya. Kecemburuan dan sukacita. Nah, kenapa kita mau membahas ini? Karena di dalam pertemuan sebelumnya kita ada orang bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada korban. Ada korban, ada persekutor, lalu ada sang penyelamat, rescuer. Nah, cuma mengapa seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada korban? Dan ini dalam posisi persekutor. Nah, kami ingin mengkaji ini di dalam karena tindakan itu adalah ekspresi dari jiwa, maka kita akan kembali di dalam kelas psikospiritual ini. Apa sih yang terjadi di dalam jiwa seseorang, individu, sehingga dia bisa melakukan kekerasan? Nah, makanya kelas ini kita akan membahas tentang jangan-jangan karena kecemburuan. Begitu, Sisera ya, Kang Daus. Lalu, bagaimana baiknya agar menghadapi kecemburuan ini? Oke, namun sebelum kita lanjut, maka kita selalu memulai hari ini, kelas ini dengan musik. Bagus. Firdaus dari Komuji Indonesia. Silahkan. All my veins are pain, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I had to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's the early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on the jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I had to go. There's so many times I've let you down.
So many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing with you. When I come back, I bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on the jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I had to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. And close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to live alone. About the times I won't have to say. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on the jet plane. 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 I don't know when I'll be back again. Oh babe, I had to go. Alright. Kita kasih play. Dia juga. Jadi terpaksa nyanyi, terbawa jet plane ya. Oke. Oke, sobat damai, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan membahas tentang pemicu kekerasan. Salah satunya adalah kecemburuan. Lalu bagaimana agar kecemburuan itu bisa kita atasi dan dari apa yang gejolak di dalam diri itu kita maknai menjadi kegembiraan. Silahkan Sisira. Terlihat cantik Sisira siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai kepada Anda semua yang nonton live IG ini atau nanti akan nonton live IG ini. Tadi Kang Daus nyanyi Living on a Jet Plane. Yes. Suasana orang itu yang living on a jet plane. Saya mau tanya, Daus bahagia atau sedih, Daus? Sedih. Kenapa? Oh, kok living on a jet plane bahagia? Bisa bahagia, bisa sedih. Tetapi dalam waktu ketika Anda nyanyi Oh, itu sedih. lagu ini sedih. Perpisahan. Perpisahan. Terus kalau saya tanya Anda hari ini, perasaan Anda saat ini apa? Santai. Santai. Kalau saya katakan atau tanya sama Anda, ingat satu momen negatif, atau saya minta Anda semua yang nonton ini untuk ingat sekarang ini satu momen negatif. Kira-kira apa? Sedih. Negatif. Oh, negatif. Pengalaman negatif. Pengalaman negatif. Kira-kira pengalaman negatif itu apa? Kira-kira. Perasaannya. No, ceritanya. Oke. Cerita ketika ada rasa negatif.
Daus yang paling banyak. Oh ya. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, tapi apa itu? Misalnya apa ya? Jadi pada saya Contoh. contoh. Kasus-kasus Satu kasus. kasus. Ketika saya dulu daftar kuliahnya, ketika saya kuliah terus saya kuliahnya belum beres misalnya, itu terus mau beres tapi banyak hal yang menghambat, jadi nggak selesai sampai sekarang. Itu pengalaman negatif. Ini negatif. Oke. Zia? Pengalaman Siap. negatif. Ya, negatifnya banyak lah. Satu aja. Satu aja apa ya? Ya susah jual rumah. Itu pengalaman negatif. Susah Oh, iya, benar. jual rumah. Betul. Ya kan karena kita Ya, betul Zia. Cerita sedikit lebih Zia tentang itu. ya ketika kita berharap misalkan sesuatu dan mengandalkan satu barang kita ingin jual, ternyata lama, membutuhkan waktu lama kan, itu terus kita terus pelihara gitu, kekecewaan itu selama yang keinginan kita belum terwujud. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda berdua. Ya. Sama-sama. Mungkin kita semua punya. Kita Punya. tak bisa melarikan diri dari negatif. Kenapa saya tanya itu tadi? Ketika kita dengar lagu I'm living on a jet plane dan orang itu rasa sedih, orang itu sedih dan dia pergi. Kalau orang sedih, rasa sedih, dalam hati kita, kira-kira kita katakan apa? Seandainya tidak seperti itu. Seandainya tidak seperti itu, karena daus ya, jadi ya sangat baik. Kalau orang lain sedih, kira-kira kita rasa sedih, kita rasa kasihan, tetapi dalam lubuk hati kita apa yang muncul? Untung saya tidak ada di situasi seperti itu. Oh ya. Betul sekali. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat orang lain sedih, meskipun intensi kita baik dan memang kita juga rasa sedih, tetapi kalau kita jujur di hadapan kita sendiri atau di hadapan Tuhan, pasti ada syukur saya tidak mengalami hal yang sama. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang sudah dapat tempat dalam universitas dan sudah lulus, yang kasus Daus tadi, ada orang yang punya rumah, sudah jual rumah dan punya rumah tadi, Anda tidak rasa bahagia. Anda tidak? Iya. Anda rasa bahagia ya karena ada orang baik ya. Dan ya, iman kita katakan, agama kita katakan kita harus akhlak baik, kita harus ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh jujur dengan diri kita sendiri, pasti rasain juga ya punya rumah itu. Dan menarik yang Zia katakan tadi, saya harap, Anda juga katakan tadi, saya harap ya. Jadi ini satu harapan yang tidak diwujud nyatakan dan membuat kita rasa kecewa, membuat kita rasa sedih, membuat kita rasa iri hati. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh jujur, Iya. itu membuat kita rasa cemburu. Kok orang lain punya, saya tak punya. Orang lain punya, saya tak punya. Kalau kita lihat kalau Anda ingat pertemuan kita pertama, kita bicara tentang lapisan-lapisan dalam keberadaan kita, dan juga dengan itu ada titik-titik dalam tubuh kita yang respon terhadap lapisan-lapisan itu. 7 lapis itu ya. 7 lapis itu. Dan ini cakra juga yang kita sebut cakra. Cakra itu titik energi. Kalau kita lihat titik energi di mana ada cemburu atau iri hati, titik energinya di bagian perut. Jadi ada 2 titik energi dalam bagian perut yang punya tempat emosi.
atau 4 perasaan. Iri hati dan kerakusan, Oke. kebahagiaan dan murah hati. Dua negatif, dua positif. Jadi kalau Anda lihat orang yang bahagia, murah hati, perutnya gede. Jadi Daus itu sangat murah hati. Ini orang-orang yang benci saya makan. Murah hati. Tapi negatifnya kerakusan, mau. Greedy. Ya, kerakusan, mau semuanya lihat yang mau. Nah, kalau envy atau jealousy atau cemburu atau envy, baliknya kesedihan. Apa tadi? Kesedihan. Jealousy. Envy, jealousy. Oh, envy, jealousy. Baliknya Ya, ya. kita bisa katakan sedih, tapi joy ya, joy. Sebaliknya joy. Gitu. Ini titik energi. Ya. Jadi kalau kita lihat kecemburuan atau kita lihat iri hati, muncul dari membandingkan diri dengan orang lain. Kok orang lain punya, saya tidak punya, ya? Atau saya mau yang dua tadi, saya mau yang orang lain punya, yang greedy itu saya mau, ya? Atau pelit, saya tidak mau beri pada yang lain. Ini ada. Setiap keluarga punya cara sendiri untuk mengelola atau untuk membantu anak-anak. Saya mau cerita tentang kanak-kanakan saya sendiri. Saya anak keempat dari 5 anak. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Saya perempuan bungsu dari 3 perempuan. Suatu hal saya sangat ingat dalam hidup saya waktu saya berkembang. Kalau ada ulang tahun salah satu saudara saya, ibu saya beli hadiah untuk kita semua, untuk beri. Kami sendiri tidak tahu hadiahnya apa, tapi sekaligus kami juga dapat hadiah. Ya. Jadi 5 bersaudara, kami dapat 5 kali hadiah, termasuk orang tua dan nenek dan seterusnya. Jadi kami sangat terbuka dengan rumah kami. Minta kakek nenek datang menjelang ulang tahun untuk tinggal sama kami karena kami akan dapat hadiah gitu ya. Tapi lebih menarik juga, saya kurang tahu kakak saya mengalami itu. Suatu hal menarik juga dalam keluarga saya, kalau kakak saya dapat penghargaan di sekolah atau dia menang sesuatu di sekolah, ibu saya memberi kepada kita semua hadiah. Jadi kami sedih kalau dia tidak dapat penghargaan, ya. Sedih kalau dia tidak dapat, kalau dia olahraga dan dia tidak menang. Kami sedih karena kasihan kami tak dapat hadiah, gitu ya. Jadi apa yang mama saya mengajar kami, dan saya yakin Anda lakukan hal yang sama dengan anak-anak Anda, membantu anak Anda ikut kebahagiaan orang lain. Kalau kita ikut kebahagiaan orang lain, tidak ada ruang untuk iri hati. Tidak ada ruang untuk iri hati. Jadi daripada saya bicara tentang iri hati, saya mau bicara tentang bagaimana iri hati, rasa iri hati bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi motivasi untuk kita lakukan sesuatu yang lain dalam hidup kita, daripada tinggal aja dalam iri hati. Karena iri hati itu dalam kitab suci dikatakan bahwa ini salah satu dosa besar. Betul. Iri hati. Ya. Karena iri hati membuat kita sangat kejam, sangat bahaya. Kita tidak punya masalah untuk bunuh orang lain karena iri hati. Bahaya itu. Kalau di Islam apa iri hati? Hasad. Adik, dosa besar dulu. Dosa besar. Hasad. Jadi jangan iri hati, seperti keluar dari akar dan buang, karena memang ini tidak bagus, karena iri hati bisa evil ya, bisa jahat. Gitu, bisa jahat. Nah, tapi kalau saya bilang keluarkan dari akar dan buang kan susah. Jadi iri hati kita bisa katakan kegelapan akan keluar semakin banyak kita masuk cahaya, ya. Jadi cahaya apa yang kita bisa masuk dalam hati kita agar iri hati bisa menepis? Saya akan menawarkan kepada kita semua tujuh hal. Pasti Anda punya banyak, tapi hari ini saya akan memberi kepada Anda 7. Pertama,
kebahagiaan orang lain. Khususnya orang yang Anda rasa, aduh saya mau rumah seperti dia ya, atau saya mau lulus seperti dia gitu ya. Bahagia, ikut kebahagiaan orang lain. Ikut kebahagiaan orang lain. Yang kedua, lepaskan expectation. Ekspektasi. Expectation tadi menarik. Anda berdua cerita kecewa. Ya. Mau kecewa, punya expectation. Karena ada ekspektasinya nggak terwujud, jadi kecewa. Betul. Jadi expectation menurunkan kebahagiaan dan menaikkan kekecewaan. Tapi Anda akan bilang, Gerard, kok saya nggak bisa expectation anak-anak saya? No, Anda tidak expectation anak saya, Anda harap anak Anda akan menjadi anak baik, Anda harap anak Anda akan belajar dengan baik dan seterusnya. Harapan beda, karena harapan menaikkan kebahagiaan dan menurunkan Kecewaan. seperti itu ya. Jadi kalau kita punya expectation, juga expectation terhadap diri kita sendiri. Kita punya expectation, saya punya expectation kok saya seperti ini, kok sampai sekarang saya tidak lulus. Oh, saya seperti ini, kok sampai sekarang saya tak punya mobil misalnya, atau saya tak punya motor, kok saya kan seperti itu ya. Expectation terhadap diri kita sendiri maupun expectation dengan orang lain. Karena dua-duanya expectation akan menurunkan kebahagiaan dan akan menaikkan Kekecewaan. Terus yang ketiga, tulis keinginan Anda. Menuliskan keinginan Anda, keinginan diri sendiri. My own desires. What are my desires? Saya ingin apa dalam hidup? Saya yakin dengan contoh yang Anda bagi tadi, saya yakin Anda ingin kebahagiaan. Iya, pasti dituliskan ingin bahagia. Pasti Anda akan tulis. Bagi kalau bahagia dunia dan akhirat. Jadi misalnya kalau Anda tulis, saya ingin selesai S3, saya ingin selesai pekerjaan ini, saya ingin dapat rumah, saya ingin dapat mobil, saya ingin. Jadi saya minta Anda semua yang nonton sekarang ini, tulis apa yang Anda ingin. Setelah Anda ingin semuanya, Anda baca daftar Anda, dan stop dan lihat. Betul atau tidak gitu ya? Saya ingin kebahagiaan. Karena kalau kita lihat hidupnya, kita menikah, kita katakan kalau saya menikah saya bahagia. Ketika menikah, kalau saya punya anak saya bahagia. Ketika dapat anak, ketika anak kedua saya bahagia. Ketika dapat anak kedua, ketika anak saya besar saya bahagia. Ketika anak ini terus menerus kita cari. Dan kalau saya punya mobil ini saya bahagia. Ketika kalau saya punya rumah ini saya bahagia. Belum tentu. Karena semua kebahagiaan ini tidak tergantung pada hal-hal yang saya punya. Persis kalau kita lihat kemarin, core values bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa kita. Sama dengan kalau kita tulis keinginan, ya, dan Anda akan katakan bahwa ini keinginan saya, tapi sungguh-sungguh keinginan saya apa? Anda dan saya mau mati dengan keinginan apa? Atau mengasihi. Terus selanjutnya yang kelima, keempat, menerima perasaannya. Menerima perasaannya. Ya, saya rasa ini. Karena itu saya tanya tadi, dan benar, Anda merasa, saya merasa itu. Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita rasakan, apa yang memicu hati kita untuk mau lebih, ya, kita akan menjadi seperti itu, ya. So, selanjutnya, ini kelima. Kelima, bersyukur. Gratitude, ya, thankful, bersyukur, betul-betul bersyukur. Bersyukur untuk diri sendiri, bersyukur untuk orang yang Anda rasa iri hati. Karena kalau kita jujur,
sebetulnya orang yang kita rasa iri hati, sebetulnya kita kagum. Pada orang itu, kita kagum. So saya katakan sama teman-teman yang kalau bilang sama saya iri hati terhadap orang itu, menjadi teman orang itu, menjadi teman. Biasanya kita menjauhkan diri, tapi menjadi teman dengan orang itu. Jadi bersyukur bahwa ada orang seperti ini yang membantu Anda menaikkan cara kerja atau kelebihan Anda, atau mau membawa Anda untuk mencapai potensi Anda. Dan bagi Anda juga punya sesuatu ya, yang luar biasa, yang inspiratif, membagi. Terus yang keenam, compassion. Ya, belas asih terhadap diri. Oh, saya ya bisa rasa ini ya. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau kita rasa belas asih, kejahatan akan keluar. Kalau kita tidak, saya iri hati, dia punya ini, saya mau, saya ragu, saya akan ambil. Tapi kalau ada belas asih, dia dapat, dia juga berjuang banyak. Karena belas asih punya sikap seperti itu, ya. Dan yang terakhir orang yang membuat ada iri hati, apresiasi dia. Pergi kepada dia dan apresiasi. Anda sendiri akan lihat iri hati Anda akan meleleh, akan cair, akan sportif, apresiasi, ya. Juga kan saya mau sedikit kembali ke gratitude ya, dan berterima kasih, syukur. Kalau kita betul syukur, Tuhan terima kasih Anda membentuk saya seperti ini, Anda memberi hati seperti ini, Anda membantu saya menjadi seperti ini. Terima kasih. Saya unik, orang itu unik juga, orang itu unik juga, orang itu unik juga. Ya, ini saya mutlak Tuhan pekerjaan Anda, tangan Anda itu ya. Ini hadiah pada saya. Bagaimana saya hidup, ini hadiah saya kepada Tuhan. Jadi ini beberapa hal yang saya pikir akan menggantikan kecemburuan ke kebahagiaan, atau dalam bahasa Inggris jealousy to joy. Bagaimana kita bisa berjalan dari jealousy ke joy. Dan memang sahabat damai, dunia kita perlu. Dalam dunia kita perang terjadi karena ini. Ya. Karena iri hati. Atau karena keserakahan. Karena orang itu punya apa yang saya tidak punya. Lihat aja semua negara kita yang dijajah. Kenapa dijajah? Karena negara mereka tidak punya apa yang negara kita punya. Di sini punya, gitu ya. Dan kalau kita tidak sadar, kita menjadi seperti opresor. Kalau kita itu penindas. Dan kalau kita tidak sadar, kita bisa menjadi seperti penindas ya. Di oppressed seperti menjadi seperti opresor gitu. Jadi saya yakin orang tua melihat nonton live ini, mulai sekarang dengan anak-anak Anda ya. Saya sangat kagum Zia dengan cara kamu dan istrimu dengan 3 anak ya. Karena sejak dari kecil mereka semua punya tempat khusus gitu ya. Tidak ada karena anak bayi yang ada kamu tak punya tempat gitu. Kita semua punya tempat khusus. Dan saya pikir ini satu perasaan yang kita perlu memperhatikan dan kita perlu menggantikan menjadi inspiration ya, ultimate joy gitu. Mungkin Zia Anda punya pertanyaan atau tambah-tambah. Baik, Zizira, saya ingin menyimpulkan sedikit sobat damai dari jealousy atau kecemburuan atau iri hati menjadi kegembiraan. Tadi Zizira menawarkan 7 cara, Kang Daus. Yang pertama adalah ikut kebahagiaan orang lain, lalu melepaskan harapan, ekspektasi. Harapan jangan dilepas. Oke, ekspektasi yang diharapkan, harapan naik, maka harusnya kegembiraan pun menjadi naik optimis. Lalu menuliskan keinginan kita dan menerima emosi perasaan kita apa yang terjadi saat ini. Lalu kita bersyukur dan belas asih, compassion, dan yang terakhir ada kita mengapresiasi.
Nah, ada pertanyaan tadi menarik di dalam Islam tadi Kang Daus bilang bahwa iri hati itu hasad ya, hasad atau hasud. Hasud. Ya, bahasa Indonesianya hasud, Menghasut. menghasut. Orang menghasut karena iri biasanya. Akhirnya dia melakukan hasutan-hasutan. Iya, iya. Itu sentimen, iri, jadi bentuknya hasutan. Iya, iya. Maka ini istilah ini sering juga digunakan. Saya ingat ya, ada satu surat kabar beberapa minggu yang lalu bilang bahwa ada ya pihak tertentu bilang terlalu banyak memunculkan ujaran mungkin hasutan ya yang membuat pihak yang dihasut itu tidak dipercayai, dan apapun upaya yang dilakukan oleh pihak itu pun akhirnya tidak dipercaya. Ya. Jadi hal-hal yang baik dari mungkin ini pemerintah juga, biasanya pemerintah seperti itu ya, menggunakan bahwa jika terlalu banyak ujaran atau hasutan kepada pemerintah hingga membuat apapun upaya dari pemerintah itu tidak dipercaya, kan itu mengganggu sebenarnya. Ya. Nah, di dalam Islam menarik karena hasud atau hasad itu ada hadisnya bahwa iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasanat kama yaqulu naro khataba, kalau tidak salah ya. Jadi hati-hati kata Nabi itu sejarah dengan hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Seperti memakan seperti apa tadi? Api yang membakar api yang membakar kayu. Nah, pertanyaannya itu mengapa kok iri hati mampu menghancurkan semua kebaikan dari yang kita yang sasaran objeknya, objek iri hati? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa iri hati yang kita miliki itu mampu menghilangkan semua kebaikan dari saat objek kita, objek iri hati kita? Bukan hanya menghancurkan diri kita sebenarnya, tapi yang baiknya dari objek kita itu hilang, nggak ada yang baiknya, kamu udah jelek. Saya nggak hasut Zia. Ya. Keburukannya bukan saya aja yang nerima, Zia pun jadi buruk gitu kan, karena dihasut oleh saya. Pas saya menghasut, jangan percaya Zia. Zia itu orangnya bla 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 bla. Dan saya menghasut orang lain supaya membenci Zia. Zia yang jadi rusak. Saya juga apalagi karena saya persekutor akhirnya kan, jadi pelaku kejahatan kepada Zia gitu. Efeknya itu kok semuanya jadi rusak gitu. Ya. Padahal cuma satu sikap aja gitu. Gimana itu sih? Kenapa ya? Kenapa Kita bisa seperti itu? Kenapa? Saya pikir karena kita tidak menerima diri kita seutuhnya dengan apa adanya. Kita tidak. Iri hati muncul dari sana. Dalam arti kok dia punya apa yang saya tidak punya, to have ya. Padahal kalau saya kata no, ini saya menerima diri saya, acceptance, saya menerima diri saya dengan apa adanya, dengan apa yang saya dapat, dengan siapa saya menerima diri saya, dan tidak ada ruang untuk untuk iri hati, atau juga muncul dengan membandingkan dengan orang lain. Kembali lagi, saya tak terima diri saya. Saya tidak mengaku bahwa ini saya, ini hadiah saya, dan rasa betah atau ya rasa at home, rasa betah dengan rasa ini yang saya punya. Karena biasanya kita katakan orang itu jelek. Ini tidak arti bahwa kalau saya katakan orang itu jelek bahwa saya cantik. Sebaliknya, bisa lihat nggak apa yang saya katakan? Kalau orang itu bodoh, ini tak arti bahwa saya pandai. Kalau saya bisa lihat orang itu bodoh, dan saya ini tidak ada gini, tidak ada premisnya. Dia bodoh jadi saya pandai. Tidak, bisa jadi sebaliknya. Ya, maksudnya saya mau lebih tinggi gitu daripada orang itu. Akan seperti itu. Nah, kenapa? Persis yang saya katakan tadi sih ya. Kita sebetulnya tidak terima diri. Kita selalu mau menjadi seperti orang lain. Kita tidak terima. Kita tidak be yourself. Tidak happy dengan diri kita sendiri. Tidak be yourself juga. Tidak. Ya. Ini terjadi Nah, ya. Gimana? Ini No. Ya, ini terjadi itu. Kenapa? Itu
false self ya, Ya. gara-gara false self. Ya. Si menarik ya, seorang filosof Bertrand Russell. Oh, Bertrand Russell. Russell, dia sebetulnya pandai sekali. Dia pandai sekali. Dan dia kadang katakan bahwa jealousy itu, envy itu mixed emotion, kompleks emotion. Oh, kompleks. Ini emosi yang sangat kompleks. Gitu ya. Dia tulis buku tentang matematika dan seterusnya, dan kita katakan, kok dia tak punya alasan untuk menjadi iri hati. Dia tak punya alasan untuk rasa sedih, dia tak punya alasan untuk katakan ini, karena dia bilang tentang hidup dia sendiri. Dan tapi kalau kita baca waktu dia kecil, dia anak yatim dan dia dibesarkan oleh nenek, dan dia belajar di rumah Jerman, dan karena nenek tak keluarkan dia untuk sekolah, dia belajar Jerman dan Latin semuanya bagus sekali sampai dia mulai masuk sekolah, dan orang itu katakan seorang itu pintar sekali gitu, dan dia memang pintar dan dia bisa belajar dari orang lain, dan buku dia pertama tentang matematika. Tapi hari pertama dari psikospiritual kita bicara tentang selalu kembali ke rahim ibu dan waktu lahir dan seterusnya dalam keluarga. Biasanya anak itu yang punya iri hati yang cukup kuat. Yang saya katakan mulai dari keluarga. Ketika orang tua mulai membandingkan. Ketika anak pertama kamu kan anak pertama, kamu harus bantu adik dia. Kalau adik lakukan sesuatu yang salah, ya ini kan kesalahan kamu. Ya, mulai suka adiknya, enak aja adik bisa seperti ini. Terus kakak menjadi dalam sekolah dapat laporan, dia kena rapor, dia daftarkan pertama dalam sekolah, dalam kelas, ya. Sedangkan adik tidak. Nah, kamu kan tidak seperti kakak kamu. Nah, dia kan iri hati, selalu iri hati, gitu kan? Iri hati, ya. Dalam bahasa Indonesia kan iri hati, ya. Hati yang iri. Kembali ke pusatnya, ke core-nya. Ya. Jadi untuk jawab pertanyaan Zia, kenapa ya ini bisa seperti ini? Saya hanya bisa katakan satu, kita tidak terima diri dengan apa adanya. Tidak terima diri. Karena itu saya katakan salah satu poin syukur. Syukur Tuhan karena menciptakan saya seperti ini, syukurlah. Saya tidak bisa seperti dia, tapi terima kasih Anda membuat saya seperti ini. Dan kita akan merasa bebas. Tapi karena itu kita selalu perlu cek my feeling. Menerima, ini my feeling. Jangan menolak. Ada pertanyaan nggak, Kang Daus? Saya pengen bertanya, Oh gitu. tapi itu dulu nanti. Biasanya ingin melihat itu ada. Belum ada pertanyaan. Tapi udah Pak, siapa aja yang nonton bisa disebutkan? Ada Dwi Wahyuni, ada Mas Taufik Gofar, ada Ilham, ada Ananda Tenri. Oke, terima kasih. Udah banyak nih. Sobat Damai yang udah nonton di acara. Ada Yola, Sister Yola ada. Oh iya, kayaknya kenal saya sama nama itu. Yolanda. Artis kayaknya, Iya. YouTuber. Makanya saya kenal. Oke, Sobat Damai, tentang iri hati. Nah, silahkan Bros. Takut nanti lupa. Lupa dia. Enggak, sejarah kan kalau base-nya false self, true self, berarti kan dari 7 tadi ini 7 biar kita joyful, itu juga ada juga berarti ada lawannya. Kita tadi grateful Ya, untuk kebahagiaan, ya. itu selalu ada lawannya ya, Ada selalu ada lawannya. antitesisnya ya. Oke, tapi kan kalau misalnya lihat di yang persekutor, victim, yang drama itu triangle itu kan bisa bermakna positif, bisa negatif. Rescuer kan bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Enggak juga. Karena kalau tim rescue, wah terus itu penyelamat kalau misalnya ada yang meninggal di gunung mana hilang, rescue. Tapi ini kan beda. Rescue itu beda dengan rescue yang rescuer beda. Mungkin akhirnya ujung-ujungnya ya jujur di depan Tuhan.
gara-gara ketidakjujuran itu ya. kejujuran. Nah, saya rescuer, orang itu victim, saya rescuer gitu. Ya. Nah, ini kan beda. Saya rescuer, tetapi saya setelah itu saya lepas bebas, saya free dari dia. Tapi yang kita kemarin lihat tentang drama triangle itu rescue victim, persecutor, tapi ada persecutornya dan ada rescuernya. Saya tidak katakan mutlak salah gitu. Tetapi kalau rescue rescue korbannya dan lepaskan dia, maksudnya free. Ya. Bukan untuk kamu sekarang harus beri sesuatu sama saya. Saya kamu Tanpa imbalan. tanpa pamrih. Iya, tanpa pamrih. Jadi kan kemarin kita tidak berhenti dalam triangle itu, drama triangle. Kita pergi ke presence triangle kan, Ya. di mana Kreator. ada kreator. Saya menciptakan diri saya sendiri. The Challenger. Nah, kalau saya menciptakan diri saya sendiri, saya tidak akan masuk dalam victim. Ya, betul. Oh, setuju. Kan? Oke. Dan saya akan perlu orang untuk coach. Coach. Perlu. Saya akan perlu orang untuk apa tadi? Challenger. Challenge. Itu ada ingat. Jadi seperti ini ya kita. Kang Daus mau nyanyi? Enggak. Enggak. Nanti di akhir nyanyi Nanti ya. di akhir. Oke. Setelah ini ditutup, acara ditutup, kita Pertanyaan saya, Sisira, saya membaca memang iri hati itu bagian dari psikoanalisis ya. Psikoanalisis salah satu kajian yang memperhatikan itu ya. Nah, saya membaca bahwa iri hati itu kaitannya dengan sadisme dan sadomastik ya. Sadomastik kalau tidak salah ya. Di mana ini kaitannya dengan kegembiraan. Karena ketika kita memiliki iri hati, maka kegembiraan yang dimiliki kegembiraan yang dimiliki oleh objek atau sasaran iri hati itu adalah penderitaan bagi Buat orang kita. yang memiliki iri hati. Betul. Jadi dia ingin melakukan, kenapa masuk sadisme? Karena dia ingin objeknya akhirnya menderita. Kita yang bahagia. Kita yang bahagia. Orang lain berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya kira-kira seperti itu. Betul Gimana sih sekali. mengenai itu? Betul sekali. Yang saya katakan tadi bahwa kalau iri hati bisa sangat kreatif. Iri hati, saya highlight. Iri hati itu bisa menjadi sangat kreatif. Dalam- Untuk merusak orang lain. Ya. Oh. Padahal tinggal Bukan kreatif untuk memberi hidup. Bukan seperti itu kreatif. Iya. Sebetulnya destroyer sebetulnya. Ah. Untuk destroyer gitu. jadi segala cara, banyak cara untuk mendestroy. Betul. Mungkin kata yang create destruction gitu, bukan create construction gitu ya. Destruction, ya. Ya, maksud benar yang Anda katakan. Jadi kembali lagi tadi, kalau dia menderita, saya kan bahagia gitu. Karena ini kita membuka hati kita untuk roh jahat masuk gitu. Ya, evil. Seperti iblis gitu kan. Iblis kan sangat bahagia kalau Iya. Kalau kita iri, kalau kita jadi orang yang sering iri hati, iblis bahagia. Iblis bahagia gitu. Karena kita lakukan apa yang dia harap. Ya. Dan memang apa yang Anda katakan Sia sangat benar. Iri hati itu konsekuensinya bisa sangat merusak banyak orang sadis. Ya. Maniak, masih bahasa Indonesia. Maniak maksudnya Maniak. seperti mau sesuatu terus mau. Mania. Bisa seperti itu kan. Tapi muncul dari saya mau yang kamu punya. Iya. Saya mau yang kamu punya. Kembali lagi, kalau saya terima ini saya seperti ini. Dan dia nggak akan, karena rakus, tidak akan pernah puas. Ya. Nah, Anda bisa katakan, jadi saya tidak bisa punya apa yang orang. Of course Anda bisa ingin apa yang orang lain ingin. Ya. Of course kita dibuat oleh seperti itu. Karena itu saya katakan menerima perasaan, tulis keinginan dan oke. Ya, kamu punya. Nah, menurut saya ya, satu hal yang sangat membantu kalau kita bicara. Misalnya, Daus bisa main gitar dengan baik dan bisa nyanyi, misalnya. Saya juga ingin gitu. Saya juga ingin, tapi saya tidak bisa nyanyi. Apalagi main gitar, mustahil. Ya, mustahil. Tapi saya akan katakan, saya kan misalnya saya iri hati, ada yang saya katakan, Daus, saya iri hati deh. Kamu bisa main tapi saya tak bisa main. Selesai.
akan finish gitu Atau karena gini, saya menerima dan saya bilang sama dia. sejarah karena iri saya bisa main gitar, ketika acara ini gitar oleh sejarah disembunyiin di lantai 3. Jadi saya kesini nggak ada gitar. Nah, itu iri hati. Bisa jadi, Betul. bisa jadi. Tapi sekarang saya mau kamu main karena dan saya menikmati ya. Sesuatu yang saya tak bisa lakukan tapi saya lihat dia lakukan Ya. dan saya mempromosikan. Ayo karena saya senang gitu. Beli kaset dari CD-nya. Apa? Oh belum. Album iri hati. Album iri hati. Kacau. Jadi menikmati Ya. kebahagiaan dan talenta dan kualitas Apresiasi itu ya tadi ya. Apresiasi. Apresiasi. Ya berarti itu nyambung dengan tips tadi, menerima perasaan. Kita kadang cemburu, kita kadang iri hati ketika melihat ada orang lain yang lebih dari kita. Tapi kalau kita menerima itu, oh iya saya sedang iri hati aja, saya sedang cemburu aja. Berarti itu akan selesai, bahwa tidak akan menjadi satu bentuk sikap sebutlah akhlak atau karakter. Karena kalau kita teorinya kan karakter atau akhlak itu ada satu sikap atau satu tindakan yang diulang-ulang dibiasakan jadi habituasi. Jadi itu menjadi kebiasaan dia pasti seperti itu. Tapi ketika kita menerima, saya kayaknya iri hati atau saya cemburu deh. Ya. Jadi harusnya itu selesai ya. Ya. Harusnya itu selesai. Juga kalau kita lihat kan iri hati juga muncul dengan lack maksudnya kekurangan. Oke. Kekurangan diri kita maksudnya. Iya, kekurangan. Okay. Saya tak punya itu. Saya tak punya. Tapi kalau kita duduk diam dan lihat, ternyata saya punya ini lebih daripada yang saya harapkan. Daripada yang saya pikirkan, saya sudah punya. Satu lagi sis, apa indikasi bahwa kita sedang iri hati? Sinyal di dalam diri kita gitu. Wah, biar kita bisa langsung prepare nih, kayaknya gue masuk iri hati nih, udah baik. Nah, sinyalnya apa sebenarnya? Setiap orang setiap orang tahu diri sendiri. Oh, kalau saya iri hati, saya tidak terima orang misalnya. Atau seperti yang Daus katakan tadi, saya iri hati dia main gitar, jadi saya cemburu dengan gitarnya. Tingkah lakunya, behaviornya apa? Atau ignore, cuek. Saya iri hati sama kamu. Atau saya tidak, misalnya ada datang, sudah saya selesai S3, biasa. Saya tak ikut kebahagiaan Anda. Saya tak ikut kebahagiaan Anda. Oke. Makanya kita harus ikut kebahagiaan orang lain. Ikut kebahagiaan orang lain. Oke, orang lain masak enak, syukurlah. Terima kasih gitu. Tapi kok dia masak lebih baik dari saya, jadi saya tak akan bilang. Tapi kita juga perlu hati-hati karena kadang-kadang kita buat-buat dalam arti, oh enak, kita keterlaluan, oh enak sekali ini. Tapi sebenarnya saya bisa lebih baik dari kamu. Itu ya. Untuk kalian juga ada. Jadi kembali lagi kejujuran ya, kejujuran. Ya. Hanya Anda tahunya, saya tahu dalam hati kita apa. Iya. Ya kita sebenarnya yang lebih tahu ya isi di dalam diri. Dan Anda kalau menjadi cerdas dengan eksperimen, cerdas dengan diri sendiri, Anda sensasi tubuh kita tidak akan bohong. Ya. Sensasi tubuh ada. Kalau saya lihat bau sebaik ini, saya panas, saya marah, saya merah, saya tidak mau ya seperti itu. Tidak bisa seperti ini ya. Saya tak sepadan tadi karena kamu main gitar ya, enggak. Jadi jangan takut ya. Jangan. Saya senang. Nah ini hanya contoh ya, tapi sebetulnya terjadi seperti itu. Itulah Sobat Damai, kita menarik tentang iri hati, kecemburuan, dan kegembiraan. Kang Daus, ada pertanyaan nggak Kang Daus? Kayaknya ini waktu kita juga udah mepet. Oh, udah mepet. Oke. Takutnya putus. Oke. Ada satu lagi pertanyaan ya. Saya ada 10 menit. 10 menit. Maaf, apakah iri hati, kecemburuan itu menular? Saya pikir tidak. Ini bukan, karena ini bukan penyakit. Bukan pandemi. Bukan penyakit, bukan contagious. Tetapi bagaimana kita membesarkan anak atau bagaimana kita bicara kepada orang lain misalnya, atau misalnya ada banyak mahasiswa ada kamu misalnya ziarah gitu. Apa saja yang Anda katakan mereka terima.
dan Anda punya tanggung jawab Anda lebih apa kepada mereka. Seperti itu ya. Oh kalau Pak Zia bisa, saya juga bisa. Kalau Pak Zia bisa iri hati kok, saya juga bisa. Anda sahkan. Tapi juga enggak. Ini kan ini bukan penyakit ya, ini bukan penyakit. Oke. Tapi kalau kegembiraan menular? Kegembiraan menular karena mungkin kita bisa dapat seperti ini. Ketika saya gembira, hati saya energi kita ya. Saya terbuka. Terus ada energi. Jadi kalau saya senyum, kalau saya bahagia, Anda tidak kembalikan kepada saya senyuman saya dan saya bahagia, saya akan tetap senyum. Seperti itu benar. Ya. Tapi kalau kita cemburu atau kita iri hati, kita menutup hati kita, tidak ada ruang untuk orang masuk. Jadi tidak akan menular. Menurut saya harap tidak akan menular. Ya. Tetapi kebahagiaannya karena kenapa? Karena kita mau bagi. Ini contagious. Ini contagious dalam arti kita tidak bisa kebahagiaan seperti kasih. Kita tidak bisa contain karena ini energi. Ya. Tapi pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin saya perlu penelitian lebih banyak tentang itu. Apakah iri hati menular? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Tapi saya pikir salah satu hal yang terjadi ketika kita iri hati, kita menutup hati kita. Ya. Orang lain tak bisa masuk. Tapi iri hati itu sering ditularkan. Misalnya saya iri sama Cia, saya tuh menularkan keirian saya ke Suster Jera. Cia tuh gini-gini ya. Padahal saya tuh dalam rangka iri. Saya iri ke Cia udah beres S3 misalnya, saya belum gitu. Saya tuh iri. Terus saya membuat sebuah seperti dukungan politis. Betul. Nah, ini menarik sekali. Benar. Dan muncul dari sini kebencian. Yes. Kita bicara itu kebencian. Kenapa? Kalau misalnya gini, persis ini ya, Daus datang kepada saya, saudara, kok Zia itu bagaimana sih dia tak kerjanya apa ya, dan dia selesai S3. Nah kalau saya suka Zia atau Zia melakukan sesuatu yang tidak baik sama saya, Daus bilang kepada saya, dan kami berdua, Daus dulu teman saya, tapi karena dia menurunkan Zia, kita berdua menjadi teman karena kita punya musuh yang sama. Common enemy. Friendship karena common enemy. Ya. Tapi kalau saya katakan, oh Daus nggak apa-apa, kamu juga bisa lakukan ini. Nah mungkin Daus mau saya bilang, oh iya ya kasihan ini, dan tapi kalau saya bilang ini sama dia akan kembali lagi kepada saya, dia akan cari dukungan juga kan? Ya, tapi yang paling parah adalah ketika friendship dengan common enemy dan ketika sekutunya itu berpisah, jadi enemy baru buat dia karena rahasianya ketahuan. Ya. Jadi itu berarti permainan atau kehidupan di seputar drama. Dan ini bisa efek. Ini kalau Anda mau katakan contagious, ini bisa efeknya kuat. Iya. Apalagi kalau di dalam satu komunitas ya, jika itu terjadi, semuanya akhirnya bukan friendship yang terjadi. Friendship and common enemy itu pakai linguistik di dalam satu tempat kan, jadi parah banget. Relasi komunitas yang hidup based on iri hati atau based on common enemy. Yang berbeda-beda. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan yang itu salah satunya. Apabila itu terjadi di dalam satu komunitas, maka core values atau values itu menjadi penting untuk dihidupkan ya. Kalau di dalam satu komunitas tentu ya. Dalam diri sendiri, mulai dengan diri sendiri sebenarnya ya. Saya suka yang mungkin ini kita bisa tutup dengan ini. Ada satu Santa Teresa dari Avila. Dia menjadi biarawati dan dia pernah katakan bahwa dia berjuang dengan hidupnya dan dia persis dalam komunitas seperti ini, dan dia bilang, di mana saja saya pergi, pertanyaan saya kepada diri saya, di tengah tempat ini apakah saya adalah kasih? Am I love in the middle of this room atau di mana saja di komunitas? Jadi mungkin ini pertanyaan kita kepada kita semua, di tengah tempat ini apakah saya adalah kasih? Iya.
Ya, Sobat Damai, jadi jika Anda berada di dalam satu tempat dimanapun Anda berada, maka tanya ke dalam diri, Betul. apakah di tempat aku berdiri aku adalah kasih sayang? Kalau bahasanya Komuji, visinya Komuji itu apa? Apakah di tempat aku berdiri aku adalah rahmatan lil alamin? Welas asih, Welas asih. Oke. compassion. Itu statement yang menarik dan Sobat Damai, kita pada kelas kali ini tentang dalam kelas Go Spiritual kita membahas tentang jealousy dan joys. Mudah-mudahan yang sudah kita diskusikan tadi dengan sederhana bisa mengingatkan diri kita, jangan-jangan selama ini saya iri hati. Nah, ya istilahnya. Ada satu statement, closing statement sebelum kita selesai. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman damai sekalian. Kita closing kelas psikospiritual ini dengan sebuah nyanyian dari Komuji Indonesia, Firdaus. Silakan. Ini nggak tahu bagus tuh nggak ya kata-katanya. Saya tidak iri yang pasti. Yang jelas nanti kerjaan aja koreksi ya. Jesus don't want you for a sunbeam. Sunbeams are never made like me. Don't expect me to cry for all the reasons he has died. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to cry. Don't expect me to lie. Don't expect me to die for me. Jesus don't want you for a sunbeam. Sunbeams are never made like me. Don't expect me to cry for all the reason you had to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to cry. Don't expect me to lie. Don't expect me to cry. Don't expect me to lie. Don't expect me to cry. And don't expect me to die for